Halo semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan work physiology dan ergonomic assessments di video perkuliahan untuk mata kuliah ergonomika industri. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan apa itu ergonomic assessments atau penilaian ergonomi dan bagaimana cara kita melakukan assessment atau penilaian ergonomi. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan apa itu hazard atau bahaya. Jadi hazard atau bahaya ini didefinisikan sebagai serangkaian keadaan set of circumstance yang dapat mengakibatkan terjadinya cedera, injury, sakit, ataupun juga kerusakan properti. Kalau kita bicara secara makro ya. Nah, keadaan tersebut ini dapat juga mencakup terkait dengan karakteristik di lingkungan ataupun juga peralatan, equipment, dan juga aktivitas kerja yang dilakukan oleh seseorang. Dalam bidang ergonomika, terutama terkait dengan pekerjaan, ada 3 faktor yang dapat berpotensi menimbulkan bahaya bagi pekerja. Nah, faktor yang pertama adalah faktor yang berkaitan dengan manusia atau pekerjanya, di mana faktor ini meliputi faktor fisik dari pekerja, seperti misalkan dimensi antropometri dari pekerja, di mana ketidaksesuaian dari ukuran atau dimensi peralatan kerja dan dimensi antropometri ini akan berpengaruh terhadap munculnya hazard atau bahaya. Kedua, ini terkait dengan faktor fisiologi, yang mana ini ada kaitannya dengan pembahasan kita yang sebelumnya terkait dengan fisiologi kerja dan aspek psikologi atau kognitifnya. Nah, 3 faktor ini tentunya akan sangat mempengaruhi aktivitas kerja dan juga risiko yang akan muncul berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor kedua adalah terkait dengan work content yang meliputi prosedur kerja, peralatan yang digunakan untuk bekerja, dan juga desain dari workstation, yang mana di sini tentunya dapat menimbulkan risiko atau bahaya yang akan dialami oleh pekerja. Dan faktor ketiga ini adalah terkait dengan lingkungan, baik lingkungan secara fisik ataupun lingkungan kerja. Lalu lingkungan fisik di sini tentunya salah satunya kaitannya dengan noise, vibration, lighting, temperatur, ataupun juga paparan bahan kimia yang ada di lingkungan. Sedangkan faktor lingkungan kerja ini bisa berupa layout tempat kerja, konfigurasi dari tempat kerjanya seperti apa, ataupun juga aksesibilitas di tempat kerja. Selain itu juga faktor-faktor seperti faktor fisik dan psychosocial climate, seperti misalkan hubungan antara atasan dengan bawahan atau antar sesama pekerja, di mana ini tentunya akan mempengaruhi munculnya faktor risiko yang berkaitan dengan ergonomi. Nah, interaksi antara ketiga faktor ini ketika terjadi kondisi yang tidak cocok antara misalkan manusia dengan work content-nya atau misalkan manusia dengan lingkungan atau interaksi ketiganya, ini akan dapat menimbulkan permasalahan atau risiko-risiko yang berkaitan dengan ergonomi, dan kemudian ini juga akan berpotensi menimbulkan bahaya ergonomi. Nah, seperti apa bahaya ergonomi itu? Bahaya ergonomi ini adalah segala keadaan, any conditions, yang berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem otot rangka atau sistem muskuloskeletal pada pekerja, dan juga bisa menimbulkan cedera-cedera lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, gangguan muskuloskeletal ini bisa berupa sakit pada pinggang atau punggung bawah, ataupun juga pada leher, pada lutut, ataupun juga pada bahu. Di mana ini salah satunya berkaitan dengan postur kerja yang kurang ergonomis atau kurang baik. Nah, selain bahaya yang berkaitan dengan cedera pada otot rangka, ergonomic hazard ini juga merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan cedera lainnya, seperti misalkan ketika seorang melakukan aktivitas kerja di lingkungan yang panas, maka di sini bisa menimbulkan yang namanya heat-related injuries atau cedera akibat panas, seperti misalkan heat stroke. Dimana heat stroke ini tentunya akan menimbulkan bahaya bagi pekerja yang mengalami panas yang berlebih.
ada beberapa faktor yang akan menimbulkan risiko terkait dengan terjadinya bahaya ergonomi di tempat kerja. Nah, di sini kita akan bahas beberapa hal yang dapat menjadi faktor risiko bahaya ergonomi. Pertama, kaitannya dengan awkward posture atau postur yang janggal atau buruk. Kedua, ini kaitannya dengan static posture, postur yang di-maintain statis dalam waktu yang lama. Atau bisa juga kaitannya dengan repetitive motion atau gerakan yang berulang-ulang. Dan bisa juga ini kaitannya dengan pengerahan usaha fisik yang berlebih atau forceful exertion, dan dikaitkan juga dengan durasi kerja, working duration, ataupun juga faktor lingkungan fisik seperti kondisi termal, kebisingan, pencahayaan, ataupun getaran atau vibration yang ada di tempat kerja. Kita akan bahas satu persatu faktor ini. Nah, faktor pertama adalah awkward posture atau postur janggal atau postur yang buruk. Nah, awkward posture ini merefer atau merujuk pada posisi dari tubuh. Jadi seperti misalkan tungkai, persendian, punggung, leher, bahu, dan lain-lain, yang mana posisi tubuh ini menyimpang secara signifikan dari posisi netralnya saat melakukan pekerjaan. Jadi anggaplah posisi ketika kita berdiri tegak itu adalah posisi netralnya. Nah, ketika punggung misalkan mengalami fleksi ke depan sebesar 30 derajat gitu ya. Nah, ini tentunya akan menimbulkan yang namanya awkward posture. Nah, semakin besar sudut antara posisi netral dengan sudut tubuh kita, misalkan seperti ini ya, 60 derajat, akan 90 ataupun di bawahnya, ini tentunya akan bisa menimbulkan terjadinya cedera pada punggung. Atau misalkan tidak membungkuk ke depan, tapi terjadi bending ke kanan ataupun ke kiri sebesar katakanlah misalkan normalnya itu adalah sekitar 15 derajat gitu ya dari posisi netral, tapi semakin besar sudutnya 30 derajat atau mungkin 45 derajat, maka di sini tentunya bisa menyebabkan terjadinya cedera pada bagian pinggang dan juga bagian punggung bagian bawah. Fleksi pada bahu misalkan, ini juga tentunya akan beresiko terhadap terjadinya cedera pada bagian punggung kita, baik itu secara flexion ataupun abduction, menjauhi sentral tubuh kita secara lateral ya, ataupun juga flexion pada siku. Nah, posisi-posisi postur yang awkward ini merupakan postur yang beresiko menimbulkan terjadinya gangguan cedera pada sistem otot rangka kita. Faktor kedua adalah static posture atau postur yang statis. Nah, static posture ini atau postur yang statis ini mengacu pada posisi tubuh kerja yang dipertahankan dalam waktu yang lama, prolonged period, tanpa adanya perubahan pergerakan atau tanpa kita bergerak sama sekali. Nah, postur kerja yang statis ini juga mengacu pada pengerahan tenaga atau pengerahan usaha fisik dengan postur atau posisi yang sama dalam durasi waktu yang lama selama pengerahan tenaga. Nah, jenis pengerahan tenaga ini dapat menambah beban ataupun gaya pada otot dan tendon kita, di mana ini kemudian dapat memicu terjadinya kelelahan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Salah satunya adalah ketika dalam posisi yang statis, kita menahan beban yang cukup lama dalam posisi statis, maka di situ energi yang dihasilkan oleh otot itu lebih banyak berkaitan dengan energi yang sifatnya adalah anaerob atau tidak membutuhkan oksigen, sehingga di situ akan meningkatkan produksi asam laktat dan bisa berkontribusi pada kelelahan. Nah, postur fisik secara statis ini tentunya dapat menimbulkan beberapa risiko cedera pada beberapa bagian tubuh, seperti misalnya aktivitas pekerja di laboratorium, yang mana pekerja ini itu melakukan pengamatan pada preparat yang ada dengan menggunakan mikroskop. Nah, postur seperti ini tentunya bisa menimbulkan yang namanya tight neck syndrome atau tight neck problem.
Jadi terjadi stiffness pada bagian leher kita. Nah, sindrom Tex-Mex ini merupakan penyakit leher yang terjadi akibat penggunaan otot leher, otot punggul, dan otot bahu yang berlebihan. Hal ini disebabkan akibat posisi menunduk yang terus-menerus dilakukan seseorang dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebuah studi atau penelitian yang pernah dilakukan ini menemukan fakta bahwa ternyata berat kepala manusia ini sekitar 5-6 kg pada posisi netral. Jadi pada posisi seperti ini berat dari kepala itu adalah sekitar 5-6 kg. Namun, berat kepala ini akan bertambah sebanyak 13 kg pada saat posisi kepala itu menunduk pada sudut 15 derajat. Ini akan naik menjadi 20 kg pada sudut 30 derajat. Atau 30 kg ketika sudutnya ini di atas 60 derajat dari posisi netralnya. Nah, ini tentunya dapat menimbulkan cedera yang cukup parah bagi leher kita. Nah, selain Tex-Mex syndrome, posisi atau postur statis yang dialami oleh laboran seperti di gambar ini juga dapat memicu terjadinya carpal tunnel syndrome, karena posisi tangan itu dia harus statis, misalkan memegang mikroskop dalam waktu yang lama. Atau bisa menimbulkan gangguan pada punggung akibat duduk dalam durasi waktu yang lama juga atau terus-menerus. Faktor berikutnya adalah repetitive motion atau gerakan yang berulang-ulang. Jadi, repetitive motion atau melakukan gerakan yang sama dengan menggunakan otot yang sama secara berulang-ulang, ini bisa menimbulkan terjadinya yang namanya repetitive strain injuries, di mana otot-otot bagian tubuh kita itu mengalami penegangan dan bisa berakibat pada rasa sakit. Nah, repetitive strain injury sendiri ini merupakan cedera pada persendian akibat ketegangan otot ataupun saraf ketika melakukan suatu aktivitas fisik tertentu yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Faktor keempat ini adalah forceful exertion, yang berarti pengerahan sejumlah usaha fisik yang digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti misalkan mengangkat, mendorong, ataupun menarik benda yang berat. Nah, jumlah tenaga ini bergantung pada tipe pegangan yang digunakan, handlingnya, atau couplingnya, kemudian berat objeknya, durasi aktivitas, postur tubuh, dan juga jenis dari aktivitasnya. Seperti yang mungkin sudah pernah dipelajari di materi terkait dengan biomekanika, pengerahan usaha dan gaya yang berlebih pada bagian otot tertentu dan juga rangka ini tentunya dapat menimbulkan risiko gangguan pada sistem muskuloskeletal atau otot rangka kita. Nah, 4 faktor ini adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan postur tubuh. Nah, selain faktor yang berkaitan dengan pekerjaan dan postur, faktor lingkungan ini juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko bahaya ergonomi. Sebagai contoh, misalkan kita atau seseorang melakukan pekerjaan aktivitas fisik di lingkungan panas, ini akan berpotensi dia mengalami yang namanya heat stress, di mana heat stress ini berasal dari paparan panas yang ada di lingkungan, misalkan radiasi dari mesin, boiler, ataupun juga dari matahari, atau juga bisa bersumber dari internal metabolic heat production. Jadi produksi panas metabolik yang ada di dalam tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas fisik. Nah, heat stress yang terjadi akan menimbulkan yang namanya heat strain, baik itu secara fisiologis yang ditunjukkan dengan kenaikan temperatur tubuh, atau kita juga mengalami yang namanya berkeringat sebagai bentuk dari respon fisiologis kita terhadap heat stress yang ada di lingkungan, atau bisa juga berupa perubahan psikologis, seperti misalkan kita merasa tidak nyaman, merasa gerah, dan lain-lain. Nah, ini merupakan heat strain yang dialami secara psikologis. Nah, heat strain ini ketika melebihi ambang batas akan menimbulkan
Salah satunya terkait dengan heat-related injury atau cedera akibat panas. Nah, cedera akibat panas yang cukup berisiko itu adalah yang namanya heat stroke, di mana heat stroke ini bisa berakibat pada terjadinya kematian. Nah, sementara itu untuk heat strain yang sifatnya adalah psikologis, misalkan gangguan ketidaknyamanan termal, ini bisa berakibat terhadap penurunan kapasitas performansi dari seseorang. Di mana ketika seseorang ini mengalami penurunan kapasitas, baik itu secara fisik ataupun secara kognitif, maka akan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan ataupun juga penurunan kapasitas kerja dan performansi fisiknya. Nah, kenaikan risiko kecelakaan ini tentunya akan berakibat pada cedera-cedera yang berkaitan dengan pekerjaan, dan penurunan kapasitas kerja atau kapasitas fisik ini tentunya juga akan mempengaruhi terhadap penurunan produktivitas kerja dan juga individual economic output. Nah, ini bagaimana physical environment itu akan berkontribusi terhadap risiko terkait dengan bahaya ergonomi. Nah, pembahasan terkait dengan atau occupational heat exposure ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya terkait dengan ergonomi lingkungan termal. Untuk dapat mengendalikan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan bahaya ergonomi, maka perlu dilakukan yang namanya ergonomic risk assessment atau penilaian risiko ergonomi. Nah, penilaian risiko ergonomi ini dilakukan melalui aktivitas-aktivitas seperti identifikasi hazard atau bahaya yang ada di tempat kerja itu seperti apa, kemudian exposure quantification untuk melihat seberapa besar konsekuensi yang akan ditimbulkan dari hazard atau bahaya tersebut. Dan ketiga, melakukan dose response analysis untuk melihat likelihood-nya atau seberapa besar kemungkinan atau probabilitas terjadinya hazard atau bahaya di suatu tempat kerja atau dari satu pekerjaan. Nah, dari kuantifikasi paparan atau konsekuensinya ini atau konsekuensinya dan likelihood-nya ini dapat dianalisis lebih lanjut, misalkan dengan menggunakan risk matrix seperti ini untuk mengetahui seberapa besar risiko atau bahaya ergonomi yang akan ditimbulkan dari suatu pekerjaan atau dari suatu lingkungan kerja. Nah, apa saja yang dilakukan dalam ergonomic risk assessment atau penilaian risiko kerja? Tentunya yang dilakukan adalah penilaian terkait dengan tasnya atau tugasnya atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Dan juga aktivitas yang dilakukan tentunya mengikuti tahapan dalam proses manajemen risiko yang meliputi recognize, mengidentifikasi atau mengenali risiko bahaya dari suatu pekerjaan, kemudian melakukan evaluasi, evaluating seperti apa risiko bahaya yang akan muncul dari pekerjaan tersebut dan bagaimana konsekuensinya, termasuk juga nanti likelihood-nya, dan ketiga melakukan controlling atau pengendalian sebagai salah satu tindakan pencegahan agar risiko bahaya ini tidak merugikan keselamatan dari pekerja. Nah, target dari ergonomic risk assessment ini tentunya bisa menghasilkan perbaikan atau intervensi ergonomi yang sifatnya efektif dan efisien dari suatu pekerjaan. Nah, berikut adalah metode evaluasi atau penilaian yang biasa digunakan untuk melakukan ergonomic risk assessments. Di antaranya ada heuristic evaluation, evaluasi heuristik. Kemudian ini yang mungkin sering digunakan atau sering dilakukan itu adalah postural analysis, analisis postur kerja. Dengan metodenya di antaranya yang paling populer itu adalah RULA, Rapid Upper Limb Assessment, kemudian Rapid Entire Body Assessment, REBA, ada OVACO Working Posture Analysis atau Assessment System atau OWAS, di mana ini yang mungkin paling sering digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu pekerjaan itu sudah ergonomis atau belum. Maksud nanti risiko yang akan muncul seperti apa. Nah, selain analisis postur, assessment ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan biomekanika yang mungkin teman-teman sudah belajar di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS, di mana salah satu metodenya ini adalah dengan pendekatan atau metode yang namanya Naes Lifting Equation,
di mana fungsinya adalah untuk menentukan berapa besar sih limit pengangkatan maksimum yang direkomendasikan untuk suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan beberapa dimensi terkait dengan stasiun kerja yang ada, kemudian durasi pekerjaannya, frekuensi pengangkatan, dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga sudah belajar work physiology atau fisiologi kerja, di mana ini juga bisa kita gunakan untuk menilai apakah suatu pekerjaan itu secara fisiologis itu aman atau tidak. Dan yang terakhir ini adalah dengan pendekatan environmental analysis untuk menilai kondisi lingkungan kerja secara fisik, misalkan temperatur, kebisingan, getaran, atau pencahayaan itu sudah ideal atau belum. Di mana metodenya bisa menggunakan WBGT, TLV, Threshold Limit Value untuk misalkan hand-on vibration atau noise dose analysis dan lain-lain. Kita akan membahas metode yang pertama, ini adalah heuristic evaluations. Di mana heuristic evaluation ini merupakan salah satu pemeriksaan kasar ya, atau penilaian secara kasar dengan menggunakan metode checklist yang memungkinkan masalah ergonomi itu bisa diidentifikasi dengan mudah. Nah, heuristik sendiri ini bisa dijelaskan atau didefinisikan sebagai aturan praktis atau shortcut dalam pengambilan keputusan berdasarkan conventional knowledge atau pengetahuan secara konvensional. Nah, dengan metode ini, tempat kerja atau suatu tugas kerja ini dievaluasi berdasarkan seperangkat prinsip yang diterima, accepted principles, berdasarkan pengetahuan teoretik terkait dengan kemampuan manusia dan keterbatasan fisiknya. Di samping juga ada kaitannya dengan past experience atau pengalaman masa lalu tentang bagaimana suatu sistem atau suatu pekerja itu bisa bekerja secara efektif. Nah, cuman kendalanya adalah dalam heuristic evaluation ini membutuhkan expert atau ahli yang bisa mengidentifikasi apakah satu pekerjaan itu sudah sesuai, sudah ideal, sudah aman atau belum. Untuk melakukan evaluasi heuristik, prosedur-prosedur berikut ini bisa kita ikuti. Nah, tahapannya yang pertama ini adalah tentunya kita memilih heuristik yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi suatu pekerjaan. Jadi di sini kita pilih yang pertama adalah rule of thumbs yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi suatu pekerjaan. Bisa kita gunakan heuristik yang sudah ada melalui evaluasi terstruktur. Misal ketika melakukan pekerjaan itu tidak boleh leher ini tertekuk ke belakang atau menengadah, atau sebisa mungkin aktivitas yang bending atau twisting dari tulang belakang ini dihindari. Atau misalkan untuk pekerjaan yang lebih berat ini direkomendasikan ketinggian kerjanya 10-25 cm di bawah tinggi siku. Nah, ini heuristik yang sudah ada atau yang sudah eksis. Bisa juga kita buat sendiri heuristik yang akan kita gunakan berdasarkan pengetahuan yang ada. Jadi kita breakdown pekerjaan yang kita evaluasi, kemudian kita lihat kira-kira rule apa sih atau aturan ergonomi apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi. Nah, itu pendekatan secara terstruktur. Atau bisa juga pendekatannya tidak terstruktur. Jadi kita melis kira-kira heuristik yang memungkinkan untuk digunakan untuk menganalisis itu seperti apa. Nah, tahapan kedua ini adalah melakukan evaluasi terkait dengan desain atau pekerjaan berdasarkan heuristik yang sudah kita set sebelumnya. Jadi, misalkan ada satu aktivitas, di situ kita breakdown aktivitasnya dengan misalkan menggunakan task analysis. Kemudian di situ kita lihat seberapa besar penyimpangannya terhadap heuristik yang sudah ada. Kemudian di step ketiga ini kita kumpulkan seberapa besar penyimpangan yang terjadi dan kita mengidentifikasi permasalahan yang ada. Jika dalam melakukan evaluasi heuristik di situ ada lebih dari satu orang evaluator, maka ini bisa kita lakukan secara bersama-sama dan kita buat protokol terkait dengan bagaimana evaluasi heuristik itu bisa dilakukan atau bisa dikembangkan. Nah, step berikutnya itu adalah kita memberikan penilaian terkait dengan permasalahan atau defisiensi kekurangan yang kita nilai.
dengan memberikan rating mulai dari 0, misalkan itu kita anggap sebagai non-ergonomic problem, bukan masalah ergonomi. Misalkan 1 di situ memberikan masalah terkait dengan ketidaknyamanan, tapi tidak perlu diperbaiki kecuali ada tambahan waktu ekstra. Atau kedua, ini ada masalah ergonomi minor dan perlu ada perbaikan, namun prioritasnya lebih rendah. Ketiga, ini permasalahan ergonomi yang sifatnya major dan perlu dilakukan perbaikan, improvement, fixing dengan prioritas yang lebih tinggi. Dan 4, ini masalah ergonomi yang sangat serius dan perlu diperbaiki dan juga memberikan resiko cedera yang tinggi juga. Nah, setelah kita lakukan ini, kita lakukan reporting dengan mengkompilasi aktivitas yang ada menjadi suatu protokol, kemudian kita berikan kira-kira improvementnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan heuristic evaluations. Asumsinya kita sudah melis kira-kira heuristik apa saja yang akan kita gunakan untuk melakukan evaluasi. Kemudian misal case yang kita ambil adalah aktivitas penggantian ban. Nah, di tahapan yang kedua, di situ kita akan mengevaluasi satu pekerjaan dengan pendekatan HTA atau Hierarchical Task Analysis, di mana aktivitas utamanya yaitu mengganti ban mobil itu sebagai goalnya. Nah, dari goal ini atau aktivitas mengganti ban mobil ini kita breakdown menjadi beberapa task atau beberapa pekerjaan. Misalkan di sini ada mengendorkan bannya, kemudian mengangkat mobil, melepas ban yang lama, kemudian memasangkan ban yang baru, menurunkan mobil lagi, dan terakhir adalah mengencangkan ban yang sudah dipasang. Nah, itu adalah task yang ada. Nah, masing-masing task ini kemudian kita bagi menjadi beberapa operasi. Seperti misalkan saat kita mengendorkan ban, itu ada beberapa aktivitas seperti melepaskan capnya, penutup bannya, dan melonggarkan bautnya. Nah, di sini masing-masing dari task atau bisa juga masing-masing dari operasi ini kita lihat apakah terjadi deviasi atau tidak dengan heuristiknya. Misalkan ketika melepas capnya gitu ya. Di sini kita temukan bahwa ternyata dia tidak terlalu banyak menyimpang dari aturan heuristik. Maka di sini kita anggap tidak ada permasalahan ergonomi. Jadi misalkan kita berikan warnanya warna hijau. Tapi ketika mengendarkan bautnya, di situ perlu effort yang besar. Jadi ada effort yang besar, forceful exertion. Kemudian dari postur tubuhnya ini terjadi flexion ke depan, di mana ini tentunya akan menimbulkan risiko muskuloskeletal. Deviasinya atau penyimpangannya terhadap heuristik itu cukup besar dan bisa kita anggap sebagai masalah ergonomi yang sangat serius. Sehingga di sini kita beri warna merah dengan penilaiannya adalah 4. Nah, seterusnya. Jadi di sini setiap aktivitas atau setiap tugas itu kita bandingkan dengan heuristiknya, apakah di situ sudah memenuhi atau tidak. Kalau tidak, berarti seberapa besar penyimpangannya. Misal penyimpangannya cukup besar, maka di situ kita berikan scoringnya atau penilaiannya dengan angka yang besar pula. Misalkan apakah itu masuk minor, major, ataupun sangat serius. Nah, selanjutnya adalah postural based analysis atau metode observasi postur sebagai salah satu screening tool untuk melakukan assessment atau penilaian terkait dengan risiko ergonomi pada suatu pekerjaan. Di mana di sini tujuannya adalah untuk memberikan estimasi risiko dari suatu pekerjaan sehingga sistem desainer atau perancang sistem itu bisa memprioritaskan faktor risiko mana yang harus diperbaiki, harus diadres terlebih dahulu. Poinnya itu adalah untuk mengeliminasi penyebab dari tingginya rating terkait dengan resiko yang ada di step yang pertama, yaitu step ketika kita mengidentifikasi seberapa besar estimasi risiko yang akan diberikan dari suatu postur kerja. Metodenya ada WERA, Workplace Ergonomic Risk Assessment, kemudian ada RULA, Rapid Upper Limb Assessment, ada REBA, Rapid Entire Body Assessment, dan OWAS atau VACO Working Posture Analysis atau Assessment System.
Nah, ini akan saya bahas sekilas terkait dengan metode-metode tersebut seperti apa. Detailnya ini Anda bisa cari di beberapa literatur yang bisa mendukung atau mensupport informasi terkait dengan bagaimana cara melakukan analisis postur yang ada. Nah, metode analisis postur yang pertama ini adalah RULA, Rapid Upper Limb Assessment, di mana ini dikembangkan untuk mengevaluasi secara cepat terkait dengan aktivitas kerja dari pekerja atau individu dan bagaimana faktor risiko itu nanti berkaitan dengan musculoskeletal disorder yang ada di bagian extremity atas atau tungkai ke atas. Nah, di sini assessment menggunakan RULA ini mempertimbangkan aspek biomekanika dan postural load requirement dari suatu task atau suatu pekerjaan, memberikan impact pada leher, kemudian trunk dan bagian extremity atas seperti misalkan lengan ataupun tangan. Nah, metode yang kedua ini adalah REBA, Rapid Entire Body Assessment, di mana konsepnya ini hampir sama seperti RULA, hanya yang membedakan adalah REBA ini mengevaluasi risiko muskuloskeletal untuk seluruh tubuh, entire body. Jadi yang kita evaluasi tidak hanya bagian upper limb atau upper extremity saja, tetapi juga bagian bawah dari tubuh. Dan konsepnya atau prinsipnya juga sama, menggunakan pendekatan biomechanical dan MSD risk yang berkaitan dengan job atau task yang dievaluasi. Dua metode ini, RULA dan REBA ini, dia memiliki keterbatasan atau limitasi, di mana pada RULA dan REBA, karena di sini sifatnya adalah rapid, jadi kalau kita lihat singkatannya rapid upper limb dan rapid entire body, maka di sini dia tidak mempertimbangkan terkait dengan durasi tasnya, kemudian ketersediaan untuk recovery time-nya, dan juga arm vibration-nya. Selain itu, ketika kita menggunakan RULA dan REBA, yang kita pilih itu adalah postur yang memberikan case atau risiko yang paling buruk, yang paling tinggi pada saat pengukuran. Sehingga yang kita perlu ambil itu adalah postur yang paling representatif. Nah, itu yang mungkin memberikan kesulitan yang besar dibandingkan metode yang lainnya. Nah, yang ketiga, kelemahannya baik RULA dan REBA ini perlu assessment penilaian terpisah untuk tubuh bagian kanan dan bagian kiri untuk menentukan kira-kira sisi tubuh mana yang memberikan paparan yang lebih besar terhadap kemunculan risiko MSD yang ada. Nah, ini adalah kelemahan dari RULA dan REBA dalam pengukuran atau assessment terkait dengan postur. Nah, untuk mengantisipasi kelemahan dari RULA dan REBA, maka dikembangkan metode assessment yang namanya WERA atau Workplace Ergonomic Risk Assessment, di mana WERA ini merupakan alat pengamatan yang dikembangkan sebagai metode untuk screening dari tugas kerja dengan cepat, rapid, ya, untuk paparan faktor risiko fisik yang terkait dengan gangguan muskuloskeletal yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, WERA ini mencakup 6 faktor risiko fisik, tidak hanya postur, tetapi juga pengulangannya, repetisinya, kemudian kekuatannya, force-nya, getaran atau vibration, kemudian stress kontak, dan juga durasi dari tasnya. Selain itu, di sini WERA itu melibatkan 5 wilayah tubuh utama, seperti misalkan bahu, pergelangan tangan, punggung, leher, dan juga kaki sebagai area tubuh yang dilakukan penilaian. Nah, di sini WERA ini bisa memberikan alternatif solusi untuk pengukuran postur kerja selain menggunakan RULA ataupun REBA. Nah, selain RULA, REBA, dan WERA, di sini ada satu metode lagi yang bisa digunakan untuk melakukan analisis postur dari sebuah pekerjaan, yaitu OWAS atau Ovako Working Assessment System. Nah, OWAS ini dibuat pada tahun 70-an oleh sebuah perusahaan baja di Finlandia yang namanya Ovako, di mana OWAS ini dibuat sebagai metode observasi sederhana untuk menganalisis dan mengontrol postur yang buruk pada
sebuah tempat kerja. Nah, dalam penggunaannya untuk analisis postur kerja, OWASP ini mengklasifikasikan bagian tubuh ke dalam beberapa postur, yaitu punggung sebanyak 4 postur, kemudian arm atau lengan sebanyak 3 postur, kaki sebanyak 7 postur. Nah, selain punggung, lengan, dan kaki, di sini OWASP menambahkan beban dan membaginya ke dalam 3 kategori, yaitu kurang dari 10 kg, kemudian antara 10 sampai 20 kg, dan di atas 20 kg. Nah, dari kombinasi postur pada punggung, lengan, kaki, dan berat beban, ini OWASP mengklasifikasi risiko cedera berdasarkan postur kerja menjadi 4 kategori aksi. Yaitu aksi yang pertama ini adalah postur normal, kemudian aksi kedua atau kategori kedua adalah postur dengan efek sakit pada sistem muskuloskeletal, kemudian kategori ketiga ini postur memiliki efek sakit yang berat, dan kategori keempat atau kategori yang paling tinggi itu adalah postur memiliki efek sakit yang sangat berat. Nah, pembahasan terkait dengan OWASP ini mengakhiri pembahasan kita terkait dengan work physiology dan ergonomic assessment tools pada video pembelajaran untuk mata kuliah ergonomika industri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya yang terkait dengan ergonomika lingkungan dan thermal environment. Tetap semangat dan jaga kesehatan selama pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.